Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang kepada seluruh audiens. Salam hormat saya sampaikan kepada dosen pengampu mata kuliah Tamadun dan Tunjuk Ajar Melayu, Ibu Dr. Teti Kurmalasari MSc. Perkenalkan, nama saya Dedi Arensyah. Saya merupakan mahasiswa dari program studi Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Maritim Raja Ali Haji. Saat ini saya sedang berada di Museum Sultan Sulaiman Badrul Alam Mansyah, yang mana museum ini berlokasi di kilometer 2 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Dan tujuan saya datang sini adalah untuk menambah wawasan saya dan mengeksplorasi lebih jauh tentang budaya Melayu, yang mana ini mencakup sejumlah pakaian adat tradisional yang dikenakan oleh orang-orang suku Melayu. Nah, jangan lupa juga saya ditemani oleh teman saya saat ini, yakni Frans Dave Sadiwan Marbun, di mana dia juga merupakan seorang mahasiswa di Universitas Maritim Raja Ali Haji. Baik, sebenarnya tujuan kita ke sini adalah tujuan yang sama, yaitu untuk mencari tahu tentang baju Melayu. Menurut pandangan saya, baju Melayu ini merupakan gambaran dari budaya Melayu itu sendiri, di mana baju Melayu ini punya banyak motif dan beragam bentuknya itu untuk menggambarkan maknanya tersendiri. Jadi kita lihat dari sini sebenarnya, dari yang saya lihat pandangan saya bahwa laki-laki dan perempuan itu punya baju atau bentuk yang berbeda, di mana laki-laki sendiri punya bentuk baju yang untuk menyendiri dan perempuan itu punya bagiannya sendiri, dan juga dari pola warna dan pola motifnya. Ya, benar sekali. Jadi apa yang dikatakan oleh teman saya tadi itu adalah merupakan hal yang benar, di mana pakaian adat Melayu ini tidak hanya mencakup tentang apa yang mereka pakai, tapi makna dan simbol yang dihasilkan dari baju itu sendiri. Nah, kita bisa lihat elemen-elemen yang ditampilkan pada baju Melayu ini, mulai dari bentuk baju itu sendiri, motifnya, kemudian ada perlengkapannya dipakai, kemudian dan juga warna itu bisa berbeda-beda. Artinya semua komponen ini yang ada pada baju pakaian adat Melayu ini tentunya akan menghasilkan makna yang berbeda. Baiklah, tidak hanya itu saja, ya, saya juga akan mengenakan salah satu pakaian tradisional adat Melayu dan juga akan memberikan sedikit rincian dan menjelaskan tentang baju itu sendiri. Oke, saat ini saya sedang memakai salah satu pakaian adat Melayu terkhusus pria, yakni pakaian adat Melayu yang disebut dengan teluk belanga. Nah, pakaian adat ini juga memiliki historical story-nya. Jadi, nama Teluk Belanga atau nama pakaian adat Teluk Belanga ini diambil dari salah satu wilayah yang ada di Johor, Singapura, yakni Teluk Belanga itu sendiri. Dan juga ketika terjadi perpindahan pemerintahan Johor ke Riau Lingga, nah, pakaian adat Melayu ini dibawa oleh salah satu sultan kerajaan Riau Lingga, yakni Sultan Sulaiman Badrul Alam Mansyah kedua. Nah, pada waktu itu juga, seperti kita ketahui, itu terjadi pada abad ke-19 atau pertengahan tahun 1800-an. Nah, tentunya pakaian adat Teluk Belanga ini juga memiliki perbedaan dengan pakaian adat Melayu lainnya. Nah, mungkin kameramen boleh saya gambarkan. Nah, jika kita bandingkan dengan salah satu pakaian adat Melayu yang lainnya, seperti contohnya adalah pakaian adat Melayu Cekak Musang. Nah, jika kita bandingkan dengan pakaian adat Melayu Teluk Belanga seperti yang saya pakai sekarang ini, kita bisa bandingkan mulai dari yang pertama, yakni pada bagian kera. Nah, jadi pada baju Melayu Cekak Musang, ya, baju Cekak Musang itu memiliki kera, yang mana kera ini menutupi seperempat bagian dari leher. Nah, sedangkan baju Melayu Teluk Belanga yang saya pakai sekarang ini tuh tidak memiliki kera sama sekali dan juga berbentuk bulat. Jadi bagian leher saya atau seperempat dari leher saya ini tidak tertutup. Dan juga yang kedua adalah baju Melayu Cekak Musang itu memiliki 5 buah kancing atau yang disebut dengan butang, yang mana itu juga memiliki makna tersendiri. Nah, sedangkan pada baju Melayu Teluk Belanga yang seperti yang saya pakai sekarang ini memiliki hanya satu kancing saja, atau yang disebut dengan garam sebuku.
Nah, mungkin bisa di close up lagi. Nah, cuman ada satu kancing saja. Kemudian seharusnya ya, baju Teluk Blanga itu jika kita lihat historical story-nya itu hanya memiliki 2 kocek saja. Cuma di sini mungkin ada sedikit modifikasi di mana di sini juga memiliki 3 buah kocek. Dan kemudian menurut pemakaiannya yang khusus pria, nah pria itu memakai baju Melayu Teluk Blanga itu tidak dimasukkan ke dalam songket, tapi dikeluarkan. Dan juga baju Melayu Teluk Blanga ini ada batasannya, jadi dia tidak menutupi lutut tapi berada di atas lutut dan tidak menutupi bagian dari songket. Nah seperti itu. Kemudian saat ini saya memakai baju Teluk Blanga yang berwarna hitam. Nah, menurut apa yang sudah saya cari dari berbagai referensi, nah baju warna hitam ini bisa melambangkan kesetiaan ataupun semangat dari para ulu balang yang ada pada kerajaan atau penduduk Melayu pada zaman itu. Nah, tidak lengkap pakaian Melayu jika kita tidak menggunakan yang namanya tanjak dan songket. Nah, tanjak yang saya pakai saat ini itu juga memiliki arti. Menurut referensi yang telah saya temukan dari berbagai sumber, ya, tanjak itu bisa berarti pembedaan atau bagaimana cara kita membedakan kelas-kelas yang ada pada kerajaan Melayu dulu. Dan juga ini untuk membedakan jabatannya masing-masing oleh para penduduk Melayu yang ada pada masa itu. Nah, juga untuk pemakaian tanjak itu juga memiliki makna yang berbeda-beda. Seperti kita bisa lihat sekarang. Nah, saya menggunakan tanjak di mana bagian yang runcingnya atau yang bagian tinggi ini saya letakkan agak menyamping, dan kemudian kalau kita ke belakang, nah bagian untuk pengetatnya ini untuk mengetatkan atau mengencangkan tanjak yang saya pakai ini berada di sekitar area belakang telinga, dan ini juga bisa bermakna sesuatu. Artinya ketika kita menggunakan tanjak dengan cara seperti ini, artinya kita sedang berada di dalam keadaan damai atau siap. Nah kemudian saya juga bisa menggunakannya seperti ini. Nah seperti ini, dimana terlihat bagian runcingnya itu berada atau menghadap ke arah depan. Nah menurut sumber referensi yang saya dapatkan, ini bisa berarti kalau kita siap untuk berperang. Kemudian tidak cukup hanya kalau kita menggunakan yang namanya tanjak. Kita sebagai laki-laki atau pria ya juga dianjurkan untuk memakai yang namanya songket. Nah, songket itu merupakan kain khusus yang dipakai oleh beberapa atau disandingkan dengan beberapa pakaian Melayu. Nah, contohnya di sini. Songket itu bisa terdiri dari berbagai macam warna. Dan biasanya di antara warna-warna tersebut akan dilapisi oleh warna emas seperti yang kita lihat sekarang ini. Warna biru disandingkan dengan warna emas, dan ini yang membuat songket itu spesial karena ada motif-motif yang beragam disandingkan dengan warna tertentu. Kemudian untuk pemakaian songket ini juga memiliki makna yang berbeda. Nah, kalau kita lihat lagi, saya menggunakan songket. Ini saya meletakkan batas di atas lutut. Nah, ini memiliki makna bahwa saya adalah seorang yang lajang atau masih dalam keadaan belum menikah. Nah, kemudian ada cara kedua, yakni apabila songket diletakkan di bawah lutut, maka itu berarti bahwa pemakai dari songket tersebut adalah seseorang yang sudah berkeluarga atau sudah menikah. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari penyampaian tentang pakaian adat Melayu Teluk Blanga. Saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu Ibu Dr. Teti Kurmalasari MSc, dan juga saya mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya atas segala kekurangan atau kelebihan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.